begitu gua turun di peron, gua tiba-tiba gua dihitung 1, 2, 3. Gelap, gua langsung pak. Gua dipegangin, gua malah tarik lagi baju gua dicacak, kepala gua dibelah. Ada kelas 3. Perhatian, video ini tidak untuk ditiru ataupun diulangi kembali. Video ini bertujuan untuk mengingatkan kita untuk stop tawuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Plastik Putih Abu-Abu sama gua Erlang. Gua ya. Kali ini gua kedatangan tamu basis kreator dari Bastar juga, tapi ini legend-legendnya semua nih. Kenalin lu Bang Ogai. Ya, halo. Kawan-kawan, nama gua Ogai, tapi aslinya di Samsuri ya. Biasanya panggil Ogai. Gua dari basis Cilebut. Nama gue Purkon, dipanggil Usro dari basis Depok. Oh, Cupai, kenalin lu Cupai. Gua Cupai dari basis Bojonggede, satu angkatan nih 2006 semua nih. Legend Bojong. State kental semua ya. Ada botak, nggak ada botak nggak ikut sini satu nih. Lagi sedang jadi Popeye semua nih. Yang lainnya. Itu dulu tuh dari Bang Ogai dulu nih, alasan masuk Bastar apaan dulu Bang Ogai? Ya alasannya gua awalnya nggak tahu ya. Bastar itu sekolah apa sih, KTB gua nggak ngerti. Begitu diajak temen ya gua ikut aja. Dan ternyata itulah yang terjadi. Ternyata ini ya. Sekolah kalau nggak hidup ya mati. Iya, benar. Ya kalau nggak ada bacok ya nggak bacok. Itulah gua taunya STM ya? STM. Memperebutkan kereta intinya. Yang pertama ya. Yang pertama kereta pertama. Kalau Bang Usro? Kalau gua dulu SMP negeri di Depok. Kalau tawuran, ya tahu sendiri lah SMP negeri ya kan. Kalau tawuran Teladan itu, lah ya. Kalau tawuran itu dulu yang dicari-cari selalu gua, dan gua selalu kayaknya kok gua susah sendirian gitu. Jadi gua nggak mau lagi sekolah yang biasa-biasa aja. Gue pengennya ke Jakarta tadinya. Budut gue nggak mungkin lah, mau masuk Budut nyokap gue pasti nggak ngasih. Gue masuk KG nyokap gue ngasih, akhirnya gue pilih ke Bogor. Kebetulan senior gue mantan ya ada nama lah di Sky tahun 2000-an. Gue nanya senior gue di kampung, gue masuk Sky mereka nggak ngizinin. Gue masuk TD mereka nggak ngizinin. Gue masuk out mereka nggak ngizinin. Direkomen gue dulu di rekomennya itu kalau nggak masuk YZA Bastar. Gue nggak tahu Bastar tuh apa gitu. IKTB, lu cari aja IKTB. Ya. Gue nggak tahu alamat IKTB di mana. Karena yang pertama kali gue datang itu TD. Berarti udah sempat ke TD juga? Udah sempet TD, Salah kamar berarti. Udah beli formulir TD juga. Terus gue akhirnya hari berikutnya gue jalan sama Joli, teman SMP gue. Kita jalan ke IKTB, dapat akhirnya beli formulir. Dan gue lihat pendaftaran yang murah, segala macam yang murah. Namanya kan dulu kita orang susah ya. Sekolah murah kan enak banget gitu loh. Iya, Wah, murah bulanannya murah gitu. Di Bogor lagi kan. Bogor tuh dulu cuacanya masih dingin, gue pengen ya udah Bogor, ya udah akhirnya masuk lah IKTB. Kalau Bang Cupai apa nih Bang Cupai ini? Kalau gue sih emang udah tahu Bastar ya dari SMP juga. Abang kelas sudah ada di sini dia. Tapi sekolah SMA, sebenarnya dulu di Bastar. Tapi kata gue dia sering cerita lah. Gue bahkan gue sering main di stasiun Bojongga. Gue sering lihat dia tahu-tawuran. Itu emang dari dulu kan. Sekolah pengennya ada adrenalin lah ibaratnya. Lama-lama gue pengen sekolah di Jakarta juga gue gitu, pengen sekolah di Jakarta nggak boleh ya. Di Bastar mau sekolah pas gue kelas 3 lulus ada kejadian lah. Dulu abang-abang gue sempat ketangkap juga, namanya dulu itu ketangkap di sekolah Bastar ya nih, ketangkap di Paledang dulu ada kejadian tuh sama Tidarma ada yang meninggal kalau nggak salah dulu. Nah dari situ tuh gempar nggak boleh sekolah di KTP, gue bingung sekolah di mana gitu. Daftarlah gue ke Tridharma, diajak sama sepupu, udah beli formulir sama dapat baju kalau nggak salah tuh. Kalau ini dapat baju nggak lama ternyata sepupu gue masuk Bastar boleh. Akhirnya gue ya udah karena lo masuk Bastar karena ada temen akhirnya dibolehin gue sekolah. Akhirnya sekolah lah di Bastar sampai stasiun pun gue ceng-cengin sama si Awe dan lain. Lu bukan ATD ngapain lu di basis Bojong? Baik, kalau nggak salah lu sempat pakai kaos olahraganya ya. Itu pas kelas 2. Iya, kelas 2. Ceng-cengin gitu. Lucu. Itu sih awal-awal jadi gue masuk ketemu mereka nih satu lintingan nih 2006 semua nih. 2006 semua, angkatan 2006 semua nih. Tuh dulu kalau di Bastar tuh basis katanya ada tataran apa gimana tuh Bang? Oh itu pasti. Tuh tatarannya gimana tuh Bang? Begitu kita masuk pasti pas masih pakai seragam SMP masing-masing. Itu kita udah ajak kumpul. Pertama nongkrong di Bogor. Dari Bogor kita naik ke Cilebut Bojong, di Bojong janjian jembatan gantung lah, itu titiknya tuh medannya. Situ udah mulai dilatih-latih. Bilang kok kayak gini ya? Gua sih jujur aja kelas 1 cuma masih awam lah. Awam gua. Orang-orang lari
maju, gue lari jemput. Gue ngumpet aja gitu kan. Dia kalau Cilebut suka bojong-bojong juga nih. Iya. Oh ini dari Depok tak kita kulik juga dia. Kalau gue sendiri memang asli, awal gue Cilebut sendiri, kok gue gak ada temennya gitu. Ternyata pas setelah gue kelas 2 ya, kelas 1 lah menjelang mau naik kelas 2, gue telusurin, ternyata banyak Bastar di Cilebut. Banyak, cuman kok alah gue nggak mikirin lah, yang penting gue diajak nginep rumah Usro, gue berangkat. Nginep rumah Cupai, gue berangkat. Ini BSM semua di rumah nih. Nembak ngalong, Iya. nembak ngalong. Kadang rumah Acong juga ya, Citayam, rumah Acong, rumah Monyoy. Berarti kalau berangkat sekolah dari Cilebut tuh bang? Gua dari pas Batu Gede ya. Oh betul. Harusnya kan pertengahan Cilebut Bojonggede kan Batu Gede. Oh, iya. Gua bukan naik ke arah Cilebut, gua malah arah ke Bojong. dulu. Arah Bojong, iya. Itulah. Gua bilang oh iya, gua nggak pikirin, gua penting gua bergaul gitu kan. Iya. Bang Usro nih Bang Usro. Kalau kelas 1 itu kita tatarannya cukup lumayan sadis ya. Dulu tuh si Abe yang pegang. Jadi itu spesialisnya kalau dulu zaman gua kelas 1 tuh harus paling depan. Jadi kelas 1, kelas 2 baru kelas 3. Kalau misalnya kelas 1 mundur masih ada kelas 2. Kelas 2 itu dulu zaman gua kelas 1, kelas 2 dikit paling cuma 7 orang ya. Iya, kelas 3 juga sama. Banyak teman kita, Sro. Ya, jadi kelas 1 itu di depan semua. Jadi zaman gua kelas 1 itu yang bentrokin musuh-musuh itu kita kelas 1. Kelas 3, kelas 2-nya kelas 1 kita semua kelas 1 di depan. Jadi ya itu dari Depok gua berlima, Citayam banyak, Bojong banyak, Cilebut. Kita semua kelas 1. Nah, kalau dulu tuh bentroknya itu kita masih di Bogor. Jadi naik kereta kadang-kadang masih bareng. Turun stasiun Bogor Kayaknya tahu kopi udah. turun stasiun Bogor ya kayak gue punya teman SD di Depok, dia masuk TD, ketemu sama gue keluar stasiun bareng. Kon lu di mana? Gue di Bastar, gue bilang. Gue di TD. Ya udah nanti kita bentrok. Ada ini ya. Ngobrol itu Bang. Udah, nanti lu depannya gue depan gue. Oke Kon. Udah nanti pas udah keluar stasiun kita mencar nih. Bagi 2 kubu, udah ngitung dah tuh. Kalau kita ngitung biasa 4, 2, 3 bentrok jebret. Soalnya kalau dulu nih, gue mau nambahin juga nih, kalau dulu sama Bastar tadi itu nggak rival gitu kan. Rivalnya sama ya Out lah, gue sebut sekolahnya nggak apa-apa lah gitu kan. Ini kan flashback kita ya. Iya, boleh. Sama Out. Dulu kencengnya Bastar, ceritanya sama Out nih. Nggak lama pas kita kelas 1 muncul, Out nggak ada. Iya. Ada cuma beberapa orang dari wilayah Oga itu Iya. kita ya. Kita Nah, jadi nggak, udah Out ini nggak. temen-temen dia semua kalau nggak Teman-teman dia salah. semua. Jadi Semua. kita nggak keosnya sama Tridano pecah-pecahnya tuh mau di 2001 itu sebenarnya udah sebelum kita masuk juga udah dari ribut sama TD, cuman belum begitu sengitnya pas kelas 1 pecah dah tuh tiap ini kita ya muter-muter dari Pasar Anyar keliling jalan tuh kan kurang kerjaan tuh kalau jalan benar kalau lewat Merauke nyampe Sampai di Pasar Merdeka. Soalnya kalau kita keluar kan basis sekolahan banyak tuh tatarannya gitu ayo kelas 1 karena dulu nggak mungkin kita bentroknya di stasiun di dalam karena penumpang banyak nih dulu. Dulu kan di Bogor masih ada ini, masih ada kayak preman Bogor namanya apa sih? ya, bunker lah gitu lah. Ya, jadi dulu masih ada. Jadi kita Seru tuh lah nggak ya. boleh. Sempet timbul lagi emang. Ya, kita nggak boleh ada kerusuhan di stasiun Bogor tuh nggak boleh dulu. Berarti dari kelas 1 udah berantem parah bang ya? Parah lah. Itu kelas 1 pecah-pecahnya sama kelas 1 lagi rame-rame gitu. Tuh di kereta ribut parah-parah gimana tuh bang? Makan dari Bang Usro dari Depok nih. Wah, kalau gua bentrok dari- sekolah mana itu bang? Kalau gue dari Depok, gue tuh dari Depok itu misalnya gue habis ngaji subuh nih, gue habis ngaji subuh, sholat Ya, subuh ngaji Oh subuh. ngaji dulu. Gini-gini alim. Gua tuh Di luar kalau- bandel. kalau nggak ngaji malah takut kalau sekolah gitu. Jadi gue ngaji dulu, cium tangan sama kiai gue, pede. Gue tuh berangkat itu Dibukain juga sekarang nih dulu nggak ngaku nih. jam 5 lah ya. Jam 5 itu gue udah sampai stasiun. Jadi gelap-gelap, lu bayangin gue gelap-gelap berlima. Gelap-gelap tuh gue dulu awal-awal masuk Bastar itu berlima nih, gue saling tanya-tanya, lu bawa apa? Lu bawa apa? Kayak orang merah ya, yang lima ya. Iya kayak Power Ranger lah gua Joli, Kute, si Pablo sama si Alay. Alay anak kampungan gua kan. Lu bawa apa? Gua selalu bawa celurit kan. Si Kute tuh selalu bawa pedang Yoko, gua Ini yang bawaannya sangat serem ya. pedang Yoko gitu kan. Kenapa? Karena gua di Depok tuh berlima. Musuh gua di Depok itu hampir satu gerbong. Dari Depok. Iya, jadi kalau misalnya kita ketemu nih, mereka Banyak jalan nih ya. ke belakang ke gerbong belakang, kita jalan ke gerbong tengah. Papasan nih. Kita udah perjanjian, Depok kita nggak usah bentrok di sini. Kita bentroknya nanti di Citayam gitu. Jadi kita udah perjanjian gitu. Begitu. Jadi kita papasan bentrok. Oke ya nanti ya. Gitu oke ya nanti. Iya, gua bilang nanti gitu. Nanti masuk. Nah, biasanya memang gua anak Depok tuh selalu di gerbong yang pepetan sama Dede punya. Jadi pada saat jam Citayam masuk, Bojong masuk udah mulai tuh bentrok. Itu pertama kali gua kena itu bukan kena sih sebenarnya, gua kayak apes lah. Kelas 1 pas udah mau ngitung di dalam kereta, gua buka celurit
Tiba-tiba celurit gue ditangkap sama bapak, tangkep, tarik rem. Nah si Pablo emang orangnya agak sebleng gitu kan. Gue bilang, Pak lepasin, celurit gue ditangkap, dipegang gini, bawa gue betot-betot, bapaknya nggak apa-apa gitu kan. Wah kata gue, ini orang tetok kali. Nggak berdarah sama sekali. Nggak berdarah, gue betot. Pak, gue bilang lepasin Pak, saya mati nanti, gue bilang gitu. Ya soalnya kan gerbong gue papasan sama ini, Iya, papasan sama benar. TD. Jadi pada saat narik rem turun pasti kan otomatis gue bentrok paling pertama kan. Iya benar. Kalau gue nggak siap mau gimana, gue bilang. Gue lepas, gue nggak pegang barang gitu kan. Gue betot, ini gue nggak apa-apa. Akhirnya si Pablo lepasin nggak teman gue, lepas nggak dihajar bawa bapaknya pakai gear. Dihajar kepalanya. bocor. Gua nggak tahu lah. Kalau di kereta bingung juga kita sekolah STM ya, kita nggak bawa, kita bingung juga Iya. gitu ya meniatnya gitu. Emang sih kalau kelas 1 ya rivalnya emang kayak gitu sih kalau dibilang-bilang ya perjuangan lah basis-basis. Bahkan kita sempat nyalong gitu ya, kita ceritain gitu ngalong-ngalong sampai ngomong Nah, kelas itu. gue pas di Citayam sama Depok ya. Pertama kali kena tuh gue gitu. Jadi habis dihajar, gue ditendang sama bapak, gue jatuh bawah, kaki gue ini kayak Perjuangan tuh pas ya. Leo bengkak, nggak bisa bangun gue. Teddy turun rapet, ngitung dia 1, 2. Nah gue udah pasrah, gue megang celurit sambil tiduran begini kan, sampai duduk di rel. Gimana? Bangun udah nggak bisa ya. Nah, si Abel ngelihat gue begitu, turun, buka kelewang lah si Abel. Ya itulah selamatnya. Mereka agak gentar kan, Abel kan gitu dulu. Si Abel itu kalau udah turun pasti nggak jadi bentrok kita. Jaminan. Mundur, Zaman gue kelas jalannya 1, mundur. zaman gue kelas 1 si Abel itu kalau turun nggak jadi bentrok. Kelas 3 dia yang ngebawa lah gitu kan. Soalnya memang dulu yang ngebawa Bastar kereta tuh dia. Paling dingaruhin gitu. Yang Bang. ngebangkitin awal-awal di 2005 itu ya, 2006 Tuh, ya. gue ingat banget si Abel maju, seret si Usro gitu, gue ditarik sama si Pablo dipopong, bawa ke belakang, bantrok lah anak-anak, gue udah berjebol gitu. Itu pengalaman pertama gue tuh kelas 1. Kalau Bang Cupai apa nih pengalaman kelas 1 di Bang Cupai ributnya nih? Ya kalau cerita kelas 1 sebenarnya banyak ya. Kita kan berangkat dari Bojong tuh kalau sampai stasiun sama TD biasanya bentroknya di Taman Topi dulu so ya. Nggak, itu kan kalau kelas 1 itu gini di Bastar kita ngerebutin kereta pertama yang nguasain kereta pertama dia yang jaya. Ya. Makanya pas kereta pertama itu besok-besokannya TD lewat Bogor terus. Selang berapa lama TD nggak naik lewat Bogor tuh awal mulai Tridharma lewat Bogor tuh zaman-zaman gua kelas 1. Nah dia turun di Cilebut, dari situ jahil tuh sekolah pagi berangkat dari Depok udah kering, Citayam udah kering, ribut, Bojong udah kering, Cilebut udah kering, balik lagi nih gua nih yang Balik mana lagi. suka jahil lagi, balik lagi ke Citayam kereta kedua, kereta pertama jam 6 kurang apa jam 6 lewat itu kereta. Citayam. Nah balik Oh, lagi iya, kereta penasaran kedua, kali. naikin lagi, Penasaran tuh, dia penasaran naikin lagi sampai pernah naik lagi, ya kerjaan gitu sampai gitu. Dihabisin Kelas lagi kereta kedua ya. Ya maaf ya buat anak Tridharma gitu ya, boleh dikasih tahu tahunan kita lulus 2006, kita kelas 2 kalau 2005, 2004 mereka nggak ada di kereta, semuanya basisnya nggak ada. Soalnya gua Nah, tukang balik lagi ke stasiun. Ada sih, ada sih, cuman ini apa namanya lebih banyak mundurnya. Mundur ya. Lebih banyak mundur. Kalau Ada kita sih. kelas 1 emang ini seru apa namanya kalau dibilang yang nguasain kereta pertama itu Iya. kan yang itu kan kita ngerebutinnya. Kita agak sedikit kendur di kelas kita kelas 2. Kelas 2. Jujur aja sampai anak-anak diturunin di Cilebut. Kelas 2 emang. Iya. Soalnya basic si abang kelas itu kan dia udah pas Abel lulus, gua kelas 2 gua kan bingung ada yang komandoin gitu. Kita punya gitu kan. perjanjian ya. Nah, dia udah pengalaman nih gitu kedendam ya, tapi kita tetap berangkat kan gimana Ya kayak contoh lah gua dari Depok, nggak mungkin gua kering di kereta. Karena kalau gua kering di kereta gua naik sekolah naik apa? Iya benar. Ya kan? Jadi walaupun gua kelas 2 banyak kalahnya, katakanlah banyak kalahnya, tapi gua nggak ada katanya mundur gitu. Maksudnya gua tetap naik kereta. Karena Tetap gitu. ada lah, tetap ada ya. Iya. Gua kelas Walaupun 2 emang sengit-sengit itu. walaupun gua setiap hari dulu mungkin kelas 1 bawaan gua masih gear gitu. Gear, celurit sekarang-kadang. Tapi pas kelas 2 gua pasti bawa tangan kalau nggak minimal gua bawa celurit. Karena prinsip gua kalau misalnya gua dibantai minimal dia juga kena satu orang sama gua gitu prinsip gua dulu. Karena gua dari Depok, perjuangan gua lebih berat gitu. Lu pas kelas 2 aja bisa goyang gitu emang pertamanya gimana Bang? Tadinya dendam apa kelas 1-nya lu bantai Jadi mulu begini, Bang. gimana? Jadi begini ya. Pas kita kelas 1, benar kata tadi Bang Cupai bilang menguasai kereta pertama. Pada saat kita kelas 2 kita tuh jumlahnya sedikit. Sedikit. Kita mengandalkan abang kelas betul. juga waktu itu ya gitu. Jumlah kelas 2-nya Tridharma, kita sebut Banyak. sekolahnya ya, itu banyak-banyaknya. Nah, Kelas di 3-nya situ- lebih banyak lagi. Iya. Jadi perjanjiannya begini loh, setelah alumni jangan ada yang ikut campur kan gitu perjanjian, tapi bohong, kadang dia suka ada juga. Gua tahu karena gua ngalamin. Pokoknya kalau udah kelas 2, ya kelas 3 jangan ikut campur, punya perjanjian begitu kan waktu itu sempat. Ya akhirnya kita memang mungkin kalah gos
Ya kalah mental. Kalah mental lah waktu kelas Mental. 2 itu ibaratnya anak-anak, makanya gue sepakat pas sama anak-anak pas kita kelas 3 pun udah deh jangan ada yang bawa-bawa. Ya, kita netral aja. Sama-sama bener kata Bang Ustaz tadi, ada yang komandoin dari Depok dia, dari Citayam dia, dari Bojong dia, dari Cilebut dia gitu. Kelas 2 emang, tapi gimana caranya walaupun gue sering kalah, sering apa, kita tetap sekolah, tetap nyampe, tetap berangkat anak-anak. Tapi nggak selama kita kalah dong. Iya, enggak lah, enggak. Makanya kan kita meluruskan juga Iya. nih gitu kan. Nah, ini kita kita hanya meluruskan bahwasanya Bastar gua kelas 2 kita nggak kering nih Nggak kering. Artinya begini, sempat berarti punya cerita ada sedikit, berbasis agak ya? sedikit ekstrim. Pas gua kelas 2, gua putusin anak, boleh nggak apa-apa berdisir ya. Gua Ya, putusin anak Tridharma jaringnya 4. Oh bang, Gua putusin. Ingat yang tangan Iya. di ini ya, di Batu Gede ya, tarik rem ya. yang dalam kereta itu Iya. yang kita gambreng. Iya, gambreng. mohon maaf sebelumnya, mohon maaf mungkin untuk korban-korbannya gitu. Iya, mohon maaf sebelumnya. ya. Gue juga sama termasuk Itu salah kena satu salah. korban. Korban dia juga Kita tangannya juga putus. sama korban gitu. Ini Iya. kan cuman flashback kan, Iya. cuman Iya. mengenang Jadi masalah apa yang kita ceritakan di sini bukan berarti untuk teman-teman yang satu angkatan atau Nggak di ada, atas nggak kita ada. musuh waktu Nggak ada ngejatuhin. untuk menjatuhkan atau enggak. Kita hanya Berbagi menjadi flashback ke masa lalu juga. dan gitu. sebenarnya sih lebih ke ini karena gini, apa yang kita ceritakan ini sebenarnya mau kita ngasih tragis loh sebenarnya gitu. tragis, Di tahun Karena lalu. gini, dan gue mau bagi cerita gini, pada saat gue lulus sekolah, apa yang gue dapat enggak? Nothing semuanya, nggak ada yang gue dapat, nggak ada yang gue dapat. Gue nyari kerja itu susah gitu, benar-benar susah. Jadi itu yang mau stay, kita mau cerita itu bahwasanya gitu. Jadi untuk teman-teman adik-adik yang sekarang lagi pada masih begitu-gitu, lu berpikir panjang deh. Iya benar. Berpikir panjang untuk hal itu gitu. Karena nyari kerja tuh sekarang udah nggak gampang. Dari zaman dulu juga nyari kerja nggak gampang. Iya, Pak. benar. Ada pengalaman ya, itu Ya, dulu yang dulu. Berarti tragis ya. Apa kisah abang? Itu tragis ya? gue bilang waktu dulu di kereta BR cuma satu ya kan, TD banyak di gerbong, gambreng lah gua sama dia. Gua ada botak, yang botak tuh Bojong, kalau ada dia nggak seru juga sih mana. Gambreng, kebetulan dia yang menang, dia yang megang BR. Oh, oke. Majuin lah, yang lain pakai tas-tas aja ya, bersama-samatan dia putus juga dari sini. Enggak ya, yang itu yang gua kelas 1, Pak. Oh, itu kelas Yang satu kelas ya? 2 yang ini, Pak. Oh, yang kelas 2 yang Iya, ini ya? yang lu tarik rem itu kan. Gua lagi Supaya tugas tarik rem ya. Rem ditarik terus memang apes ya. Tadi balik tadi Bang Busro bilang ini bukannya ada maksud buat ngejatuhin gitu. Iya, kan. kita cerita aja. Begitu pas ngetos apesnya tuh anak Tridharma, ya gua nggak kenal siapa. Dia nabrak tukang salak. Dia nabrak tukang Iya. salak? Jatuh lah. Awalnya gua dulu kena di pintu. Oh, Bang Oge lu kena? Iya. Dia pas gua tosin, celuritnya gede ya, itu ya, baik, gede banget gua. Sampai nggak muat tuh kan. Gede Gua banget. nggak ikut tuh. Oh iya, Usro lagi nggak ada. Gua masih kena ini. Oh iya, masih sakit ya ini. Seminggu Ntar kan. kita ceritain dia Iya. lebih. Pas gua tos, tak. Anak Tridharma itu dulu kan zamannya tukang buah di kulit. Iya. Dorong-dorong lah. Orang yang kabur, Nggak ada, nggak ada. salaknya itu ditinggal. Gua lihat bener. Oh, salaknya tinggal? Salaknya tuh tumbahan kan, dia jatuh. Ya udah makanan gua dong. Trak. Hampir udahlah, pokoknya gua kayak nasihatin, udah gua tinggal, gua juga sama luka. Cupai tugas dia beraksi. Tarik rem, cus. Karena posisi gua kalau gua nggak tarik rem, takutnya yang di belakang kena lagi itu salah, makanya gua tarik biar Ya, takut Pak. dah dia dah Takut, gitu, dia betul, takut betul. lah. Tuh kena parah bang, dia sampai putus bagaimana? Bang? Ih. Tragis sih gua kalau gua ceritain. Janganlah jangan Nah, jangan ceritain aja, cukup cukup cerita aja kita dah. Pokoknya gitu aja dah. Soalnya karena memang gue juga seperti emang tangan gue putus, salah satu jari gue yang putus ya. Gue harus cari gitu, cari jari. Ya kesampean juga sih, tapi ya Allah jangan dah. Gue minta maaf ya kepada korban ya, istilahnya terjadi diri lah masuk sekolah lah gitu. Ah, Jadi diri gimana sih gua ya intinya perjuangan itu basis kalau dulu kan Iya. setelah kita lulusan kita berpikir gini, apa yang kita perjuangin sekarang gitu buat keluarga dan lain-lain gitu kan. Kalau dulu kan ego masih besar, gua gimana caranya emang gua sekolah di STM ya gua harus resiko gua seperti itu kan gitu. Iya, benar. cerita hidup ya, cerita hidup buat adik-adik kelas, generasi muda yang sekarang. Nanti tanya juga nih Bang Uso punya juga pengalaman-pengalaman dia. Banyak. Kalau Bang Cepet ini gimana nih? Kalau gue sih lebih tolong gini ya, gue sekolah dari sini ya, nyokap gue wanti-wanti, lu ada kejadian ribut, lu ada kejadian di mana, lu berhenti, soalnya abang gue udah berhenti nih, gitu. Jadi gue tuh rasa gimana ya, kalau dulu udah pakai selayar, pakai tutup, gimana caranya rival jangan sampai kelihatan gue gitu. Tapi kalau dibilang di Bojonggede, ya gue sekolah dibilangnya sampai nginep di stasiun tuh situ di warung Agil, tukang bubur tuh ya, tukang buah Bojonggede, sampai kenal sama orang, sampai akrab karena gue pengen gimana caranya jangan sampai ketinggalan kereta pertama nih gitu kan ya. Sampai kereta pertama. Saking nih gue ngelewatin kita kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan nanti Usro punya pengalaman juga. Jadi gini kelas 1
gua menang lawan rival-rival gitu. Sebenarnya musuh ada Karya Guna, ada Pancoran Mas juga ada gitu ya. Cuman kelas 1 gua menang tuh kelas 2 gua gencet-gencetan. Emang gua akuin gua keteteran sama kelas 3, tapi tetap gimana caranya tetap sekolah itu. Kelas 3 gua punya ide, udah ini harus ngontrak ini di Citayam. Gua sampai ngontrak ngekos di Gang Mujar ya. Ngarepin biar pagi itu bisa duluan dari pagi gitu. Nah, baru nginep lah ke Depok tempat si Usro nih, udah gitu nginep ngalong-ngalong. Jadi emang niat banget tuh ngeringin itu basis gitu. Cuman karena ngejar kata iya, pertama. dia niat banget tuh sekolah itu gue bilang. Dari Bang Usro gimana nih Bang Usro, dari Depok nih Bang Usro? Oh, dari Depok mah banyak. Karena gue dari Depok ibaratnya basis pertama, dan memang niatan gue itu untuk menghidupkan nama Bastard di Depok kan. Jadi ya perjuangan juga berat. Gue sampai buat blokan di Depok, bisa di stasiun Depok tuh Bastard gede itu gue sama Alay yang buat tuh. Gue, Alay, Kute, kita anak Depok lah, patungan untuk ngenalin Bastard gitu di Depok. Karena dulu Depok kan siapa sih Bastard? TD doang yang terkenal kan di Depok. Belum ada tahu namanya tuh Bang ya. Jadi gue minta anak-anak untuk gabung ke Depok. Ya kalau dari gue sih yang parahnya kejadian gue itu kelas 2 sih. Pas gue kelas 2, gue ingat banget, hati gue gak enak. Gue biasa kan ngaji subuh, gue ada di Dulu nggak cerita banget. Di rumah gue itu ada pengajian yang kayak pondok pesantren gitu. Jadi gue tidur di majelis taklim. Jadi gue subuh itu ngaji kitab kuning, ya kan. Selesai subuh ngaji kitab kuning selesai, gue minta ini loh, minta doa sama ustadz gue, ingat banget. Ustadz, doain ya biar selamat. Gue gitu, karena hati gue nggak enak hari itu sekolah. Pulang ke rumah mandi siap-siap jam 5 gue jalan, gue cium tangan sama nyokap gue sampai ngomong gini, selamat ya pulang sampai rumah selamat gitu, karena tahu kan sekolah gue kayak gimana. Ya mah doain aja gitu. Gue buka lemari tuh, gue ada celurit samurai sama Anak pesantren tuh. banget ya. Gue kalah terus loh. celurit samurai sama golok kalau nggak salah. Gue pikir mana yang mau gue bawa ya kan, gue bawa celurit karena waktu itu gue bawa tas gembok. Gue bawa celurit aja nomor 2, masa segini nih. Gue bawa celurit, ya masuk tas, udah gue jalan. Naik kereta pertama, nggak ada orang Depok, si Kute, si Joli pada kemana gitu kan, gue sendirian. Nyampe stasiun Citayam, tiba-tiba anak-anak dikepung, kalah masa dikepung. Iya, basis Citayam tuh. Ya, dikepung. Gua ada si Acong, ada si BE kalau nggak salah gue lupa. Gue bilang, ayo naikin, Sro, jangan kita kalah orang gitu. Turun, Sro, turun. Oke, gue turun ngikutin anak-anak. Turun, udah gue disamperin lah tuh sama jagoan-jagoannya lah, jagoan Dede. Masih ingat lah, ada salah satu kakak kelas gue di SMP soalnya. Ayo Kon, kita pet-petan. Kebetulan dulu anak-anak Bastard itu badan kecil-kecil. Gue yakin pasti kalah. Jaminan pasti kalah. Oh, pet-petan ya? Ya, gue bilang gini, gue maksudnya ngegos gitu loh, maksudnya ini niatnya ngegos, nggak usah pet-petan, anak-anak gue badannya kecil-kecil, kita tos-tosan 4 lawan 4. Ya, lu mau pakai barang apa, gue pakai barang apa, kita tos-tosan 4 lawan 4 toh di bawah jembatan yang Citayam tuh, Gantung. ya yang biru itu yang penyeberangan ya kan, jembatan penyeberangan stasiun, di bawah jembatan situ kata gue. Oh nggak taunya mereka mau semua, ayo pada berebutan sama gua, anjing kata gua. Sebetulnya lihatnya nggak close ya. Dia di Cilebut, basis Bojongnya nungguin. Jadi pas Bojongnya nggak ada gua suara. kasih Citayam akhirnya kan, tau dia lempar tos-tosan di situ. Buset, gua kaget kata gua, nggak tahu Gua sampai nggak pada jagoannya tahu. sampai pada nafsu sama gua gitu. Ayo lu sama gua kata gua. Lu mah nggak pantas, gua kelas 2, lu kelas 3 maksud gua. Lu kalau mau tos-tosan sama kakak kelas gua sini nggak ada, ya kan? Turunin anak kelas 2 lu, gua bilang. Gua kelas 2, turunin anak kelas 2 lu, gua bilang. Turunin anak kelas 2-nya dia. 4 orang dia udah bawa. Tas gitar. Gitar ya. Nah, gue bingung kan. Ayo siapa yang mau? Anak-anak pada gini kosong, nggak ada barang sama barang. Mereka mau Gue doang ya? bilang, gue udah kepalang tanggung, gue udah ngomong begini, gue bilang gitu kan. Ya udah sekarang gini deh. Gue sampai ngomong agak frontal di situ salahnya. Gue yang bantalin. Lu yang penting maju, yang penting gue yang bantalin gitu. Yang penting lu dampingin gue. Nggak ada yang mau. Si Acong, stok gue bawa, Nokoma kata dia. Mana Cong? Tuh dia bawa kardus kulkas tau gak lu? Kelewang dulu kan naruh kelewang di depan dia Jadi tuh pakai. kardus kulkas Diumpetin tuh, Bang, ya? dijepit itu isinya Buat tenteng. tuh celurit gede banget deh gini. Kelewang sih itu lebih baik. Ya kelewang kecil lah gitu. So gue bawa, ya udah Cong, ambil Cong. Gue bilang gitu. Gue naruh di situ di luar stasiun, gue naruh situ, ambil Cong. Gue bilang. Gue cuman udah gregetan, gue turun duluan. Ketemu si Jaji kelas 1. Ji, gue bilang. Ikut gue Ji, apaan Sro? Tos-tosan, gue cuma bawa kopel, gak apa-apa kata gue yang bantalin.
gue pas ngeliat mereka turun bawa tas gitar, gue bergetan. Wah, kata gue kalau gue kalah timing, ya kalau gue dari dulu tipikalnya harus punya strategi gitu. Kalau ribut jangan kayak orang bego lu. Nah, jadi gue bilang, wah kalau gue kalah timing, dia udah siap, mati nih gue kalah barang. Gue serang duluan sendirian. Nggak taunya barangnya udah dibukain dari tas gitar, ditaruh di rel. Udah digelar semua tuh. Digelar. Jadi pada saat gue maju sendirian, gue ngeluarin celurit. Ngangkat juga. Dia ngangkat terus anjing kata gue gede banget. Kepalang lah. Itu ibaratnya ada, kalau nggak salah ada kelewang, samurai, gue nggak tahu lah. Mungkin anak-anak TD ngebacokin gue, dia udah paham bawa barangnya apa gitu. Lu kena semakin aja tapi itu ya. Gue kena, gue parah gue. Ya, Jadi pas gue maju, dia ngangkat nih, motornya udah siap semua. Yang inget gue sih ada kelewang, karena gue kenanya kelewang. Jadi salah satunya ada teman SD gue, yang ngenain gue teman SD gue. Yang ngenain gue teman SD gue. Mungkin lu Iksan kalau biasanya komentar, karena gue sempat udah maafin dia pada saat gue pasti gue mau maafin dia. Gue apa-apain di sekolah, gue kasih suruh naik di depan. Kita nggak nuntut lah ya. Gue nggak dendaman gitu, karena gue juga ngenain, tapi gue nggak tahu siapa yang gue kenain. Jadi pada saat gue maju, gue sendirian, mereka berempat, satu gear atau couple gitu, yang tiga batangan semua, salah satu kelewang kalau nggak salah, lupa. Dia ngangkat semua, ya udah, gue membabi buta, sampai gue nggak inget apa yang gue lakuin. Karena gue membabi buta udah, gue dibacokin sana kanan kiri gue dibacokin. Iya, sampai Udah kayak film kolosal ya. Sampai mungkin mereka yang kayak gue tektok, karena gue gak jatuh, gue dibacokin, gue gak jatuh, gue tangkis. Mereka udah mulai gentar, mereka mundur. Satu orang mundur, yang bawa gear mundur semua nih yang dua. Yang satu ini nih yang koma, gue dengar koma sih, gue gak tau dah. Jatuh. Dan gue orangnya gak tegaan, kalau udah jatuh gue gak ngapain, acong. Dengan keluar gedenya, dihajar sama si acong, cepet. Gue masih nyelamatin cong, gue bilang, udah cong. Cong masa gue bilang, kabur cong. Entar gue masih jaji ngejar yang sisanya kan, si anak kelas 1 gue jaji. Nah, kira gue kabur sama jaji, ikut tunggu gue gue kabur sama jaji. Gue gak ngerasain apapun. Pada saat gue sampai angkot, cewek anak arah Mania kalau nggak salah, kan gue balik ke arah Depok tuh naik 05-nya karena dikejar masa kan. Nangis ngeliat gue, kenapa lu kata gue? Darah semua kali. Nggak tahu lu nggak sadar ya. Itu tangan gue tuh tulangnya kelihatan. Waduh. Ini tulang kelihatan. Gila. Terus kata gue kok baju gue basah semua, aku keringetan pas kulihat darah semua. Nggak taunya ini luka tusuk, jadi dia kayak kelewang kan. Gue nangis, ujungnya nancep di sini. Jadi ini gue tembus tulang 2 cm. Jahit bro. Wah, ini nggak bisa dijahit. Ini jadi gue dibawa ke Citama sama keluarganya si Jaji, gue kan ke Jaji. Oh, keluarganya tuh yang ngurusin gue. Ditaruh di terasnya, gue udah gue tuh berani, tapi pada saat darah langsung don gitu. Dia tos-tosan waktu dulu masih awal mulai bahasa tos sama GBF ya pas sama Susro. Iya. Dari Depok, Citayam anak-anak nggak tahu nih daripada di Cilebut di Bojong nungguin, ternyata dia udah pada lagi pas gue udah di Citayam lagi tos-tosan udah mau tahu juga kenapa nungguin tuh. pada nungguin di Orang-anak lewat. Anak-anak sorak-sorak, Usro menang, anak TD-nya diem semua kan, digotong sama anak TD depan anak-anak, digotong korbannya. Nah, yang parahnya lagi, gue dibawa ke Citayam, yang ngejagain gue si Jaji sama anak PKR siapa tuh Arab ya, kalau nggak salah si Arab ada anak Citayam tuh, anak PKR yang ngejagain gue. Si Jaji ngurusin administrasi, si Arab di pintu. Gue bilang, Arab tolong jagain gue bilang. Karena gue lihat tuh anak TD, nggak taunya anak TD masuk rumah sakit itu nyariin temennya juga. Si Arab langsung, ayo lo bawa gitu loh, pokoknya nyelamatin gua gitu kan. Wah kata gua kondisi udah gak bisa ngapa-ngapain, masa gua mau ribut lagi, gua lagi bangsal gitu kan. Gua lagi dijahit sini, punggung gua lagi jahit, yang bisa dijahit di cuma punggung, ini gak bisa, ke rumah sakit besar. Gua pulang, ya udah, dibawa ke rumah sakit berarti udah harus dioperasi katanya, karena takutnya uratnya putus, tapi alhamdulillah kata dokternya sakti dia. uratnya itu begini, uratnya nyamping, jadi yang kena bacok itu pas banget ada urat, cuman tulang gua kena 2 cm. Itu paling tragis gitu. Cuman yang korbannya itu katanya parah. Coba kalau kita nggak mau kepo, dia kena. Iya, gua nggak bodoh ya. Gua nggak menyerita. Ada masa bodoh gitu. Kalau mereka mungkin ada klarifikasi juga. Basar katanya waktu tahun gua sering pada kena. Emang banyak yang kena, cuman ya mungkin dari anak basar punya teman anak tadi anak awal atau gimana. Jadi nyambung nih, kalau gua orang-orang anak dia pada anak kita kena, udah kita nggak mau cari tahu ya udah biarin aja. Dan di sini juga gua mau minta maaf lah. Ibaratnya gue juga dulu kena. Jadi teman-teman yang dari pihak Tridharma juga dulu mungkin yang korbannya anak dewa masuk gitu. Sorry lah, kita lupakan masa lalu, kalau ketemu di jalan lagi
mungkin tegur gue, kita mau bareng gitu kan. Kopdar. Iya, benar gitu kan. Karena gue posisi juga kena, mungkin lu juga kena, tapi lu lebih parah gitu kan. Posisi gue kena, jadi sama-sama kena gitu. Walaupun ibaratnya gue menang di situ, tapi ya itulah tawuran tuh. Lu menang jadi arang, kalah jadi abu, nggak ada yang beres. Kalau dipikir sekarang, apa sih yang gue cari dulu gitu kan? Nama buat kerja juga nggak bisa ya kan? Bang Gue sendiri nih mungkin ada kisah tragisnya atau ya, dari korban apa gimana? Oh ada. Pada saat gua kelas 1 ya, yang gua bilang tadi gua nggak ngerti sekolah di Bastard tuh apa ya. Karena gua ngeliat legend-legendnya Cilebut ada dulu sebetulnya tahun-tahun tua ya. Kayak Bang Ucok, Bang Uta ya, Bang Gue. Cuman gua nggak kenal, nggak se-ratingnya lah. Nggak tahu siapa dia. Nggak tahu, belum tahu, cuma sekedar kenal abang-abangan gua ya. Pas gua masuk sekolah ya, pas mau naik kereta itu, gua nggak tahu. Gua masih ingat hari Jumat ada konser di Unit 315. Kebetulan tuh anak Tridharma kalau nggak salah ada yang kena ya, ada yang lewat ya, kurang lebih gitu ya, ada yang kena gitu, di jembatan merah deh. Yang pegang basis itu kan bilang jangan ada yang naik kereta pertama Tridharma mau ibaratnya mau sweeping gitu, sweeping. Gua nggak tahu informasinya, gua sekolah aja kan sendiri hari Sabtu. Kebetulan itu malamnya takbiran lebaran haji. Gua masih ingat juga orang gua keadaannya jujur ya, masih puasa gua sunat. Ikutan puasa, mau sahur berangkat, gua bawa rapot. Kan emang gayanya STM dahulu kan tuh tas selalu taruh di depan dong. Karena gue bilang Iya. karena gue nggak suka Depan dong. Iya. Dan gua tuh terakhir ketemu temen gua di jembatan biasa gua nongkrong di Batu Gede. Yuk, bojong. Temen gua nggak mau lu aja sendiri. Gua jalan sendiri kok sepi ya. Katanya udah kemana nih? Datanglah kereta, gue bertiga, Reja, Kodok, sama gue bertiga, ada kelas 3, ada satu orang abang kelas gue. Gua ada tapi di depan. Iya, karena memang kita udah dikomitmen sama yang kelas 3 ya, jangan naik kereta pertama nih. Gua lagi sama cewek. Kita kosongin dulu, ketahuan di sini deh. Pas gue naik, itu gue lihat kok di gerbong ini kok isinya beda semua orangnya, gue bilang gitu kan. Karena kan gue memang belum begitu familiar ya. Itu titik awal gue jadi gila nih di Bastard ya kan. Gue nggak mau BR sama sekali, gue yang namanya megang gitu aja, gue neter ya dulu kan megang gitu aja, gue bingung caranya gimana nih main ini gitu kan. Dikasih lah sama kelas 3, ini megang gitu, buat apaan gue bilang, ini yang Tridharma semua, gue diteprokin, gue bengong aja, jadi ini, gue bilang jadi apaan lu, gue diem aja, di dalam hati gue, kok pada ngeliatin gue semua ya. Akhirnya sampailah gua di stasiun Cilebut. Gua kan dari Bojong tuh. Pas begitu gua turun di peron, gua tiba-tiba gua dihitung 1, 2, 3. Gelap gua langsung pak. Gua dipegangin, gua mau tarik lagi baju gua dicacak, kepala gua dibelah. Ada kelas 3 Tridharma yang sampai ada yang ngasih tahu siapa orangnya ada. Adalah yang megang waktu itu. Iya, yang megang pentolannya Tridharma waktu itu. Bukan, gua dengar katanya mengenai tangan gua enggak, kepala. Gua sadar, kok tangan gua udah nggak ada satu. Hah, aku hilang ya. Udah bingung kan, baju gua udah ada semua. Parah tuh kalau tangan. Ini hilang satu. Tuh benar nggak ngerasa nggak Nggak kenal. salah. Gimana ya? Gua bilang kayak sentil aja itu pas gua liat udah hilang udah nggak ada. Pas nggak ada gimana tuh? Sok gua. Langsung lemes. Masuk ya. Langsung lemes. Yang kedua gua kaget. Tapi dia orang paling kuat gua akuin. Kenapa dari Cilebut ke Bogor itu dulu keretanya kan agak lambat menjelang stasiun Bogor kan lambat. Iya. Tapi dia masih bisa bertahan di dalam Bogor. Bertahan. Karena gua tahunya itu gua di stasiun Bogor ada yang bilang gua, "Bro, lo temen lu dibantai," kata anak TG Rimpas kalau nggak salah. Hah? Siapa kata gua? Lu ke gerbong belakang, gua lari ke gerbong belakang. Sampai gerbong belakang gua lihat nggak taunya dia itu gerbong isi udah darah semua. Darah semua. Dia udah kayak pocong. Diikat kepala. Diikat. Ada sampai gua anggap saudara ya. Sekarang itu anak Al-Ghazali. Anak Al-Ghazali anak Bojong Gede, dia yang obatin karena yang lain tuh nggak ada yang berani pegang. Oh, gua aja ngapain pegang dia? Udah sini obat. Dia sampai ke sekolah belain. Tuh tadi rame kok gimana? Bubar semua, orang darah semua kan, satu lantai gerbong kan. Dan yang alhamdulillahnya lagi, gue memang selalu dulu sekolah ada Al-Quran kecil ya. Sampai bukan, saya kecil juga dikit. Lu nggak mau Dan gue ada rapot, sampai sekarang rapotnya masih ada kenang-kenangan. Itu gue ditusuk pakai samurai sampai patah. Katanya sih ditusuk nggak mempan, bukan, itu ada rapot gue gitu sama Al-Quran kecil. Gue ditusuk, gue dipegangin. Kenapa jadi robek kalau berarti? Robek, tas gue juga robek. Udah Iya, kan, bacokannya banyak lah. parah banyak. Alhamdulillah kena
rapot itu rapot gua masih ada sekarang, gua simpen tadi gua ambil, gua lihat di rumah. Dia baru cerita nih kalau kayak gitu. Akhirnya gua lihat aman juga gitu kan, sampai samurainya patah tuh dari anak Tridharma di biasalah ya dilerain masa. Woi, udah gua jalan, gua merangkak. Awalnya gua diketawain sama masa. Lu tawuran, pas dia lihat tangan gua, wah kaget gitu kan. Lu naik aja deh, dia nggak mau ngurusin kayaknya. Ya udah gua sampai di stasiun Bogor, gua Usro bilang, wah ini bukan masjid, udah Sro nggak usah. Malah, gua Sro cari kopi aja Sro. Iya, Iya, kopi sih lu cariin deh. Mata dia nggak mau Sro cari gua kopi. Nggak bisa, gua bilang dia turun dari kereta pingsan. Pingsan gua. Tong, suka ini. Lu yang berhenti angkot ya pak yang keluar celurit. Gak kamu kan, gua juga sadar itu gua malu lihat. Gue udah Gua kesel. bilang, pai, berhenti angkot. Angkot nggak ada yang mau. Angkot nggak ada yang mau. Takut juga ya? Gua bilang, pai, bajak. Udah dibajak sama dia keluar celurit. Penumpang keluar semua. Keluar, iya. Potong dia. Gue tau dong, karena gue pikir dia tangan beruntung, nah orang ada yang mau bawa dia kan gue bingung ya. Orang darah udah banyak kan. Orang banyak, gue tau sopir turun semuanya. Gue banyak, penting naikin dia dulu ke rumah sakit. 3 bulan gua nggak sekolah ya, 3 bulan gua nggak sekolah, gua antara gua lanjut atau gua di sekolah. Ya disitulah teman-teman gua yang gua angkat jempol, gua salut teman-teman pada support gua dari Depok, Citaiem sampai Cilebut. Dan udah ninggalin lah gitu. Ayo datanglah ke rumah, ayo lu sampai ada bisikan setan juga. Dibalas lagi. Iya, ada bisikan setan. Kalau lu nggak sekolah lagi, lu nggak bisa balas dendam. Gitu dong. Si Abe yang ngamuk itu setahu gua digamparin semua anak-anak di Bogor. Si Abe yang ngamuk. Jadi selama hampir seminggu full itu gua katakan kering. Gue ngamuk parah itu. Gua baru ngeliat si Abe yang ngamuk di situ. Digamparin semua paku. Gue baru semester pertama gitu. Dan disitulah gue titik awal. 2006 soalnya, sekarang udah 2020. Yang kelas 3 itu ya, mendengar informasi katanya, gue juga dengar lah ya di satu konten gue tidak dibilang anak PKTB tangan jaringnya 3 putus itu bohong. Gue kasih Cuma satu ya. Satu ya wajar ya, ini gak ada bisa. Masih hidup, masih seger ya? Ya bahkan kalau buat duel masih siap lah. Bercanda ya, bercanda. Terus setelah itu di Bogor dapat dendam, akhirnya mau mutusin untuk sekolah lagi tuh. Sekolah lagi dan akhirnya terus terang ya sebenarnya gue juga minta maaf, sempat kesampaian juga. Ada suatu saat, satu hari nih gue masih ingat juga, ini titik awal juga gue, oh ya udah cukup gitu kan. Tapi masih kadang masih buat setan juga ya. Pas di kereta itu kejadiannya dulu Iya lagi ya. Jadi gini Pak ya, pas kita berangkat pulang dari Bogor ya, di Cilebut gue niat mau pulang karena hari Jumat ya. Waktu masih kan gue pakai koko kan dulu kan, setiap Jumat kokoan ya. Tetap tuh di dalam tas itu gue selalu bawa celurit yang kecil. Gue ada turun, ada kelas 3, kelas 2 pagi ya. Tak rokin gue malah, weh ada yang bantai lu. Panas dong gua. Wah, gua udah nggak ngeliat dia pentolan. Siapa pun pegangan dia ke pantai. Gua nggak lihat. Gua udah nggak ngerti dia tuh setan atau jin apalah, gua nggak ngerti. Itu emosi gua meledak. Udah gua naik lagi. Di mana? Di depan. Samperin mereka, gua tanya, lu masih kenal gua nggak? Dia bilang santai dong lu. Gua enggak, lu masih kenal gua nggak? Ya gua kenal. Dia bilang gitu. Gua nggak banyak cerita, gua cabut celurit gua cacak. Memang gua akuin pertama gua cacak jujur. Nggak apa-apa, ada tangisin lagi. Tangisin lagi tuh. Tapi lama-lama, ya mungkin yang nggak tahu ya, luka juga. Ingat sampai di pintu Kaperi jatuh. Udah jatuh tuh. Iya jatuh. Ya, pentolan tersebut jatuh. Ya udah gua turun di kereta. Nggak ada kayak udah nggak ada dosa aja. Turun, nitip sama yang si ini ya, si Cemong ya. Iya. Mau nitip BR ya, gua sholat Jumat kagak wudhu, gua sholat. Terus saking takutnya ngindarin aja. Orang udah ajar udah sholat, gua nggak wudhu, gua ikut aja sholat. Allahu Akbar. Gua lucu Balik ya? Iya, gua lucu, tapi ya Allah ini gua kok nggak wudhu. Iya udah. Itulah ceritanya. Iya. Itu ceritanya gua kelas 1 yang gue beri kelas 3. Jadi masing-masing punya cerita sendiri Iya, ya, karena emang banyak. Ya nanti gitu, kalau kita di 2006, angkatan 2006 basis kereta itu setiap, karena kita nggak dibawa, karena kita nggak dibawa, nyata kita sama semua. Masing-masing punya porsi masing-masing. Iya, masing-masing punya porsi masing-masing. Jadi pada saat bentrok, kadang-kadang ya kayak gue punya cerita sendiri yang notabene-nya teman-teman nggak ada nih. Iya, gitu kan. betul. Sama gue ya di cerita gitu. Jadi ya. Karena Bang Jupai nih, ceritanya gimana Bang Jupai nih? Kalau gue sih Kejadian pahit-pahitnya Bang Jupai nih. identik sih gitu ya. Mungkin mereka kan kalau sekolah nih, gue baru tahu nih privasi mereka. Gue nih kalau gue kan, aku udah niat mau ribet nih gitu kan ya.
gue emang gue bilang gimana caranya di Bojong Dia ada dulu kan kan master. dulu kan EKTB itu di Bojong masih ada gue tuh, gue bilang ini basis gue, ini tempat gue, gimana caranya gue nongkrong, sampai dibilang anak-anak gue tuh Jakam Bojong Gede. Sebenarnya enggak, gue ngajak ke si Botak, gimana caranya Agil dulu cuma di JP juga, yuk di Bastard tongkrongin di sini. Gue pengen nginep-nginep gitu situ bang, nginep sampai malam pagi gitu, yang tadi gue ceritain. Gue sampai kontrak, emang niat buat pengen ngeringin basis itu. Kalau buat pengalaman kena sih, gua ngagir sebenarnya, ngagir dulu janjian juga, nggak janjian sih katanya. Emang tukang narik rem, gua kesel ya. Kata gua BR nggak ada nih sebenarnya. Tapi sini bawa BR, bawa. Kalau lu mah kena bego ya. Iya. Si Agil, lu bayangin tur, tadi banyak nurunnya sama rem, gua narik rem, terus dia muterin kan, gear dia gede banget. Gua kan narik rem kan keras. Iya. Turun, gua turun, gua turun dia aja langsung jodoh, ini gua langsung udah Bastard dia mau posisinya gua kena, gua ngejoprak ya. Iya. Udah nggak sadar kan situ tuh gua emang gua kena kuping doang sini kena gear karena posisi kereta berhenti. Bocah turun, gua kan masih nahan rem. Kalau gua naikin lagi ini jalan lagi kereta gitu kan. Iya. Nahan karena kan yang menang yang naik kereta kan, kalau dulu kan gitu. Akhirnya gua tarik itu gua kena itu di, kalau nggak salah, kalau inget di jalur pertengahan Bojong Cilebut itu aja sih kalau gua sih. Lebih bener kata Usra tadi, lebih hidupin jalur lah buat anak-anak gimana caranya. Ya TD alhamdulillah dari kelas 1 Bastard menguasai, kelas 2 gua keteteran, gua akuin ya setelah kita keteteran, tapi gimana caranya gua sekolah. Tapi ya klarifikasi dari gue ya, gue orang Depok. Kelas 2 nya gue nggak naik kereta. Yang naik kereta terus kita mah. Gue naik kereta Kalau dia Kita menyewa helikopter kalau naik Iya, kereta. karena gue dari Depok lah. Gue dari Depok, kalau gue nggak naik kereta gue naik apa lagi. Benar. Cuman minimal gue bentrok, walaupun gue kalah tapi gue bentrok. Gitu. Gue selalu bentrok. Sampai nonton nyiptain apa pas bela-belain. kejadian kelas 3-nya baru lah tuh. Kelas 3-nya kelas 2, kelas 3 dia lulus, gua naik kelas 3 sama-sama kelas 3 baru tuh tegang-tegangan lagi. Merebutin siapa yang menang. Gini, itu unjuk gigi. Pada saat kita naik kelas 3 nih, oke itu unjuk gigi. Jadi sama-sama unjuk gigi memperebutkan bener-bener di masa itu Siapa yang berkuasa lagi di jalur kereta gitu kan. Jalur. Nah, jadi Ada bukti yang kalah, lu nggak bisa naik lagi gitu. kita di Bojong waktu itu. Kita mantekin di Bojong. Kita naik mantekin di stasiun Bojong. Gua kayak air tuh dari gerbong tengah sampai gerbong belakang isinya anak sekolah semua. Banyak banget, asli banyak banget. Gua ngeliatin anjing banyak banget kata gua. Nah, Jupai nggak mau mandiin anak-anak naik ke gerbong, kan dulu kan perpisahannya dingin nih. Jadi tengah ke depan ini Bastard gitu. Supaya naik anak-anak ya. Supaya anak-anak ke sini. Kalau gua nggak mau, Dia naik. nah, gua lihat ini rame. Kalau misalnya bentrok pecah di bawah, gue bisa kalah masa karena barang dia udah lengkap semua. Jadi gue nyolong, gue masuk berdua sama Amai, masuk ke dalam gerbongnya mereka. Jadi pas kereta jalan, gue langsung ngetosin. Gue cuma pakai gear gitu. Si Amai ngeliat gue begitu, gue udah keteteran kan. Gue ya lu bayangin, gue sendirian bentrokin satu gerbong gitu. Gue juga kepikiran, wah gua susah naikin di gerbongnya dia gitu kan. Ya gua tarik rem lah di Bojong situ karena Iya. pas naik kayak ada gua nih usul naik di gerbong itu. Gua pas gua di pintu ngeliat dia udah ada naik di situ lagi nangkel begini. Udah gua buru tarik rem, dia tapi udah ngetosin dulu. Udah ribut dalam Berhenti lah situ saya berhenti. Si Amai yang teriak, tarik rem, usul dibantai. Karena gue lagi ngetosin sendiri, jebret sampai gue kalahnya gara-gara nyangkut di kios angin. Biar gue nyangkut, anjing gue nyangkut begini, dia ngebantai gue jatuh. Ada yang ngebantai gue pakai celurit, cuman celuritnya masih dikorangin. Jadi gue nggak apa-apa kan, gue dibantu, buak pinggang gue, cuman kulitnya masih celurit dikorangin. Akhirnya ada anak kecil kena gitu sama bapaknya emosi. Gue diseret sama bapak tuh ajuin. Nah jadi kan pecah tuh pada saat mereka narik rem, sebagian turun ke jalan raya lapangan siaga ya kalau nggak salah, sebagian turun ke rel. Nah rel bentrok nih sama si Cupai anak-anak. Gue telat dah karena Menang gua tapi. Lu parah ribut di jalur Pak. Menang habis. parah. Jadi kan di rel bentrok kalah, turun ke Vilasia ya, namanya Vilasia ya komplek itu ya. Bentrok lagi, gue masih penasaran anjing gue tadi ngelawan sendirian gitu kan. Gue ngincer dulu siapa yang namanya Pice kalau nggak salah. Iya. Pice. Iya, yang anaknya tinggi itu kan. Iya. Anak tinggi gede. Gue nggak lebih gede terus. Botak parah tuh botak kalau udah ngomong. Gue ngincer dia kan. Cupai udah maju nih. Cupai botak sekarang udah maju menang. Lu mundur ya, udah selesai kan. Ada masa banyak banget, dia penasaran, akhirnya maju lagi. Balikin lagi. Iya, karena gue liat
tiba-tiba dia ngitung lagi dari jauh, masa udah rame dia ngitung lagi, gua penasaran, gua ambil pedangan dia, gua maju lagi sendirian, gua kejar lagi tuh si Pici karena tadi lu tadi ngebantai, gua udah pakai tangan kayak lu tadi, tadi gua cuma bawa gear kan, gua kejar lagi, gua batangannya gua kejar, mundur lagi, baru tuh gua dikejar masa kita kabur. Nah ini apa yang cerita lucunya? cerita lucunya nanti. Nah ini ada cerita lucunya, cuman nanti kalau lu mau nanya, Gak apa-apa kalau buat anda ceritain aja sih kalau nah ini kalau mau cerita lucu di sini, cerita lucunya itu nggak akan ketawa, nggak mungkin nggak akan ketawa. Gua satu truk ketawa semua lah. Ini Bang Cupai kan semuanya sama temen sendiri nih, kan karena lagi ribut di anak ya kan. Tapi Bang Cupai sendiri pernah ngerain tapi tuh selama pas di Dia banyak dosa deh. Ya mohon maaf lah, gue gak mau nyebut-nyebut kemana-mana. Nanti kalau gue pernah ngelakuin atau hal kayak gini, gue minta maaf juga karena ya di sini kita cuma cerita aja sih gitu ya. Soalnya ada sih kalau gue lebih condong ya udahlah kalau kayak gitu. Mereka pengalaman udah ada sih, gue nggak usah cerita dia. Karena gue gini sekolah itu gue jujur aja pengen gue selalu bawa kelewang. Gue jujur aja gue bawa kelewang. Gua akuin bojong kalau nggak Cupai nggak rame. Awal botak kalau botak. Iya, bojong tuh gini. Bojong itu Bang Cupai ya. Di setiap stasiun kita Nanti Cupai kalau bojong bojong botak ada Cupai yang botak uung. Kita itu ada Yang ada sih so ya kalau ada Iya. seperti Acong sama BE. Mungkin Depok tuh ada gua, Kute, Joli gitu. Kita kayak Power Ranger kalau Depok berlima. Nggak ada, nggak ada. Cilebut lu. Ya itu gue sewa emang kalau mau bayar terus itu kan dari sini kan Tapi kita nggak ada. kita nggak jamin kan. Nggak Ada kata dari kami ini udahlah sama-sama pada lu gimana caranya kita kering di Depok nih Rayum Pokoknya sama-sama bareng-bareng lah. ya itulah solidnya gue sampai sekarang tuh masih ada Kuat ya. guyuban lah sampai sekarang Kuat di situ. Masih menjalani satu rame rap. Kita ada grup paguyuban. Oh. Nah itu kembali lagi tadi cerita lucunya gimana tuh? Bang Cupai, Bang Cupai. Jadi Gua juga punya cerita nanti bang. tadi cerita lucu gini, setelah bentrok tadi kan, gua balikin lagi sendirian ya kan, yang di Pilasia, nggak sendirian sih gua didampingin sama adik kelas nggak lupa. Kan gua lagi tuh kejar masa nih kejar masa kita lari ke rel, lari ke jalan 05 tuh dekat lapangan siaga kan. Ada truk udah diberhentiin sama anak-anak truk, ayo naik, kita naik lah. Naik truk, tiba-tiba si Joli temen gue yang dari Depok, dia kenal. Karena ini orang rumahnya dekat sekolahnya SMP gue di Serong. jadi gini gue persimpel lagi jadi pas gue lagi abis bentrok kan menang kan di warga ya gue santai udah jalan gue tunggu dia mah atau mau jalan tuh anak gue remin truk naik lah ternyata ada anak ya emang naik di truk gue sampai depan gang gue sini jalan berbeda nih anak-anak bingung ini siapa ya satu kok diem aja gitu ada ada penumpang gelap besok kita kereta pertama pagi subuh harus kita pertama kita udah menang kita udah pada senang-senang Satu diem aja. satu udah Ini si Pertama awalnya pada nggak juga Bang Cupai ya. Joli yang benar, si Joli. Sok. Apa ini sok? salah numpang ada yang naik gitu Anak di mana Serong? Gitu si Joli. Di mana Serong Jom dia? Gua tanya, lu anak mana? Anak JP bang. Lu ngapain anak JP ikut anak Buster gua? soalnya tangan gue tuh pernah gabung-gabungan Bukan, ini truk gua, kata gua. Ini truk gua. Coba buka. Dibuka sama si BE yang buka masalah tasnya. Wah, Tridharma, dia langsung main sorry. Mau dibantai, buset. Tuh anak kenal gua. Megang kaki gua. karena kan lagi seneng-seneng nggak ada sih gua kalau nggak tahan sama dia kenal juga ya ada kalau nah di situ tuh sisi naluri Kemanusiaan ya. kemanusiaan anak ada kalau dia sendiri udahlah jadi apa-apa tapi Iya. gua sempat emosi gua bilang yaudah tapi gua pikir udah sempat mau dilempar juga dari kekali itu saya Iya, jadi diminta maaf ke kaki gua. Purkon dia kenal gua Purkon. Nyawa gua malu. Wah, sampai Yaudah, kata gua gini. Yaudah deh, jangan dilukain kata gua. Terserah lu mau diapain, dia ajar sama anak-anak. Baju dibuka, terus tas diambil. itu saya karena maaf juga karena posisinya dia emang salah Tuh. naik BM itu siapa suruh juga Salah pasti satu. dia lagi Gua inget itu, gua mewakili teman-teman. gue minta maaf gitu kan ya Jajan dulu gitu. kita flashback aja ya kan Mohon maaf banget sebelumnya, karena gitu oh Ya. tau oke punya pengalaman Dia itu sadar juga. sampai ini kencing di celana. Saking takutnya ya. Iya. Lu bayangin aja, coy. Panik banget. Udah melempar sendiri. Turun dari truk nih, dia udah komponen anak, buang kali Cilung di gang Noble. Kira udah mati nih gua. Orang dia cuma pakai celana seragam sekolah, ini kos kutang, nyeker, tas udah diambil semua anak udah. Terus masuk angkot, gue masih baik lagi kan, masuk gue yang masukin ke angkot. Udah lu, pergi lu kata dia. Pas masuk angkot, kon, gue nggak punya ongkos. kita kasih duit Gue kasih duit. Ongkos pulang udah.
udah tuh dia udah ngompol nyeker cuma tahu utang. Dicengin besok-besoknya. Aduh, Ini masih lucu lagi ceritanya. Jadi udah ke rumah dia nih, Gang Noble. Masuk rumah dia, ngobrol sebentar, pulang lah. Yang basis Depok, Citayam pulang nih. Kita ngambil ke arah Kincir, mau nge-BM lagi. Pas kita mau nge-BM, itu BM-an anak TD lagi yang arah Citayam. Udah lagi. TD lagi, ya udah. Berantem lagi. Bukan berantem, pada lompat semua dari mobil. Oh, tadinya baru Pada lompat, mobil masih jalan, pada lompat, bubar. Kita bingung, apaan sih tuh? Enak sekolah, ada TD, pas kita udah kabur kan dia, udah kita yang naikin apa tadi. Aduh, kata gua. Oke, Kocak lagi. Ini pengalaman pas baru kelas 2 ya kita ya. Kita kelas 2 nih Pak Rob. Kita kan biasa kalau kelas 2 itu udah mulai ini ya, nutor anak-anak kelas 1 yang baru. Pada saat itu kereta pertama anak kelas 1 yang baru itu bilang, "Bang, ini ada kita ini naikin enggak?" Jangan, ada pun hitung di stasiun Cilebut. Ngetos lah kan gitu, ngetos lah intinya. Gua nggak bawa apa, gua cuma megang tombol, ada asken yang ingin singit, asken, mentar lah, ya kan gua sendiri kan. Akhirnya tuh kereta jalan, gua masih ingat sama bro ya waktu itu ya kawan kita tuh si bro itu kan. Temennya satu ya macokin gua, lupa itu samurainya masih digulung ya sama orang kan. Gua tangkep, gua tendang aja perutnya kan jatuh. Akhirnya tuh samurai gua cabut korannya, malah gua cok kepalanya kan, celok aja gitu kan. Jadi senjata makan tuh. Nah, yang lucunya apa? Gua ditangkap masa. Tangkap masa gua dan si korban itu darah semua kan. Kalau dilepas. Masih ingat ya? Iya, Pak, dibawa ke polsek, Pak. Dibawa ke kantor polisi. Sukaraja. Gue dibawa ke kantor polisi, udah kan, udah sampai di ruang KS. Gue bilang itu anak terong, gue masih ingat. Aduh, parah dah. Gue bilang, gue ngaku, dibawa kamu gue awas loh. Iya. Ditanya polisi, ini punya siapa? Punya saya, Pak. Ini, kok kamu yang berdarah? Ditimpuk Pak sama temennya dia udah. Karena gue ancam nggak ada lawan loh. Gue masih ingat namanya kalau nggak salah Teddy anak terong. Dan yang lucu gue dibawa polsek dia nangis gitu kan, dijahit. Gue satu sel sama yang bersangkutan itu sama kawan gue lah, jadi saudara gue sama dia. Gue satu sel udah dari siang sampai dari jam 10 itu kan orang polisi itu kan baris tuh kan. Buka baju kamu, gue pakai kolor doang, pakai sempak ya. Gue tidur kayak orang sholatin maid, gue orang upacara. Gue paling dijahit kan, udah kayak jahit koran, jahit baju, sat-sat sama tim dokter gitu kan. Pas gue ngobrol-ngobrol, gue tanya lu udah makan belum? Udah gue suruh makan, gue tanya lu mau di mana? Pondok Terong. Saudara gue banyak di Pondok Terong. Nggak tahu masih saudara gue. Saudara gue, iya. Makanya kalau dia udah bilang, Iya, anak siapa? Anak Bapak Haji Anu gitu kan. Lu berarti kenal sama ini dong, Pak Haji ini. Itu wah gua. Lah ini wah gua. Ya Allah ya Rabbi, sampai dari Pondok Terong datang ke rumah gua. Lu gimana sih sama saudara ribut? Akhirnya tuh anak sampai berhenti naik kereta. Dia kecewa, mungkin maaf ya. Maaf. Iya, gua ditinggalin temen-temen gua disuruh turun tapi kereta jalan gua nggak dibilangin ya. Akhirnya sampai jadi saudara sampai sekarang. Iya, cerita lucu. Itu lucu. Iya ya, beginilah. Udah gua bacok, ternyata saudara gua sendiri. Aduh, parah. Itu cerita lucu gua di kelas 2 pertama. Gimana? Kalau gua sebenarnya banyak juga sih lucu sama anak-anak ya. Kalau gua kan lebih identik emang sekolah, bayangin nggak pernah sekolah lah, jarang gitu sekolah emang niat Itu ya. Ini ceritanya kalau pagi, gua tuh bingung nih ada kelas. Kan kalau gua pas kelas 3 ini kelas 3 itu kan udah kereta udah enak tuh. Udah aman ya, aman. Nah, gua tuh kalau ibaratnya ke bandara dulu bagi mau nokip lah, nggak punya duit lah ditanya kan ya. Itu jadinya dari gerbong depan sampai gerbong belakang itu Coba yang ngolekin. kalau cewek-cewek kamu ngeliat atau orang-orang lihat gua sendiri tukang ngolekin dulu nih. Buka kolekan aja. Ini kalau nggak tahu juga Pak, Ada kelas gua nggak berani nih dia, bang, gua nggak berani dari sini. Gua bawa ini, gua suruh kumur tuh kan itu bau. Dia nggak ada duit banyak, kata gua udah duit banyak. Iya bang, besok gua kalau mau ngolekin dikit jangan tuh gua kalau ngolekin dia kan emang lagi butuh duit waktu itu udah kita bandel ya. Nah pas gua kolek-kolekin ternyata ada sekolah di Tarumandiga jadi polisi. Oh, jadi polisi. Ketemu lah gua di Polsek Tonjong ngobrol, ini udah selang lulus udah 5 tahun lah. Gua ketemu di sana. Topik ya? Langsung iya. Pas gua ngobrol gini, stopik bener pas ngobrol. Ngomong apa polseknya kan gua ngobrol tuh ya lagi ada bisnis lain itu pas ngobrol gitu. Pak lu inget gua gak? Lu siapa? Gua yang pernah lu kolek-kolekin. Hah? Polisi.
bocah dulu culun gitu. Aduh sekarang Gue juga gak nyangka dia jadi polisi. Akhirnya dia bilang udah Pak kita lupain sekolah lah. Akhirnya gue ngobrol lucu Oh, gitu. lu balikin dulu, Bang, ya? Balikin ya. Makanya kan gue bilang anak-anak nggak sangka-sangka yang sekolahnya udah sekolah akhirnya rajin gitu kan ya. Akhirnya rajin mungkinnya jadi kepolisian itu lucu juga. Dia sampai bilang gue dulu yang lu kolekin sampai Kapolsek tawa-tawa di situ. Lu dendam tuh kalau gue berapa? Untung orangnya enak juga sih itu. Nah, tadi kan momen-momen lucu nih, ya, pasti kan ada juga buat Bang Ogai, Bang Otro, Bang Cepet, momen-momen yang nggak bisa dilupain dari kelas 1 ke 3 ya kan. Pasti punya momen tertentu dong Bang. Pasti kan bareng-bareng semua nih. Ada dua hari sedikit lucu. Kata teman-teman sih bilang, untung lu guys, beruntung. Pada saat tadi ulang tahun, yang Sigit kena, gue jadi tarik rem ya, jembatan gantung ya kan. Begitu pas lari-lari, kita jebol kan dia waktu itu banyak yang orang kita nggak jelas ya, orang luar ya, kita jebol. Iya, kita jebol. Waktu kita Kita jebol dari dalam ulang tahun. Kalau gue mah ngakuin, kalau gue juga gue Iya, gue jebol. Kita Tapi kelas berapa ya? kelas dua. Kelas 2. Itu masa tragis ya. Iya, tragis. Itu masa Yang tragis. si Rio kena ininya. Kita, ya. Iya. Gua kena nih jadi Iya. ini, ya jadi ini luka pas di ulang tahun. Gua akuin nih, ini luka di ulang tahun. Jadi kejadian itu emang main tubruk kan, udah ada nubruk langsung udah nggak pakai Udah obat. 3 kali, Udah mikir-mikir lagi. tiga kali balikin. Jadi inilah gua ngerasa bersalahnya di sini Pak. Jadi yang bawa barang itu isi tas kita dari Depok. Iya. Gua udah tangkap orangnya. Masalahnya sama Kute, gue ingat banget Kute. Gue bilang, ini orang bawa tas kita Kute. Ya anak kayak dia nih pasti ini gimana? Gue samperin kan dari kereta pertama pusat sampai di stasiun Depok Jalan, gue samperin, gue rangkul langsung. Gue gak bawa apa-apaan karena anak-anak bilang, Bro, barang sudah disiapin. Waktu itu barang, ya semua barang di Citayam. Barang tuh udah siapin. Jadi anak-anak, gue dari Depok gak bawa barang. Gue cuma bawa pulpen waktu itu. Udah gue ini, itu tas kita gue tarik-tarikan sama dia. Pas sampai stasiun Citayam dia lompat. Kereta baru masuk dia lompat, gitu. Iya, itulah agak nyesel gue. Kenapa? Karena di situ temen gue yang kena hasil dari barang-barang itu. Waktu itu nginep di rumah dia, Bro. Pas tadi ulang tahun dia, kalau nggak salah. Kita dari Depok, soalnya gue inget dari Depok ya. Iya. Itu yang ada lucunya itu, yang udah kejadian yang lucu. Nah, kita flashback aja maksudnya kan emang setiap dia mereka pun Ya. ibarat punya pengalaman juga, pengalaman kita seperti ini gitu kan teman, nggak usah buat itu. Tapi yang lucunya gini loh Pak Esro, pas anak-anak ini cerita bola ya, ini kita ambil yang lucunya ya. Pas gue lari-lari, gue kekepung. Sigit naik pagar, itu musola langsung ya. gue masuk kamar mandi. Pas kamar mandi ada yang saya mati, gue disiram sama air gayung cewek. Ngapain lu? Iya. Dan yang lucunya lagi itu masih inget ya, sorry ya, gue tapi nggak merhatiin itu kayak gimana ya. Udah boro-boro ya panik. Yang lagi mandi itu teman kita. Ada, ada ya. Oh guys, lu ngapain? Gue lagi dikepung, gue bilang, udah sini dia pakai handuk ya kan, udah cepetan. Ngapain bilang, Pak tolong nih temen aku gitu kan. Kalau gue tahu udah jadi. Iya. Gue diselamatin, gue dibawa ke Pak Ustadz, gue diceramahin. Ini punya kata Pak Ustadz, gue nyimpen celurit di kolong genteng ya. Udah ditanya Pak Ustadz, kamu tadi bawa apa? Mau bawa apa Pak Ustadz? Gue bilang, Pak Ustadz lagi ngeteh tuh pagi-pagi kan, jam 7 pagi. Jangan bohong, saya ngeliatin dari kaca aja. Ambil tuh di bawah genteng ya, gue ambil ya kan. Nggak lama kayak Abel, ya kan. Istilahnya alumni kan, nyariin gue pakai motor ereking, gue ngedenger. Oh, udah gue teriak, Abel nyamperin, ya ternyata itu Pak Ustadz itu guru ngajinya Abel. Saya aja ambil si Abel, diambil sama Abel. Kan punya saya, cara ambillah, jadi ambil. Itu sih intinya ya. Gue nggak tahu lah mau ada yang klarifikasi atau enggak, intinya kita kalah karena gue jujur ini gue ya, gue ngetos sama orang gondrong. Iya, Sekolah nggak ada gondrong. pakai lempi udah kumisan lah. Dulu kan udah aneh ya. Gue pas kita turun tarik rem, gue anak-anak yang megang barang, ini barang gitu kan, kita ngambil satu-satu, gue dapet congkrang gitu. Nah, gue pakai congkrang. Atau 1, 2, 3 bentrok, kita jebol, ngitung lagi 1, 2, 3, jebol lagi, ngitung lagi. Pas ngitung ketiga kalinya nih, gue inget banget. Jadi gue udah di depan pala kereta dan di samping sini bawa congkrang juga dia. Rambutnya gondrong. Anjing kata gue ini siapa? Gue bilang anak sekolah bukan, apa bukan? Masih inget gue gondrong agak keriting. Ngetos aja gue kan. Gua terakhir lari. Pas gue ngetos, gue kena batu.
Cus, sini gua darah gua udah gua mundur, gua balik mundur. Nah ini gua agak iget nih, gua ingat masih iget ya ini. Jadi pada saat gua balik badan, si iget kayaknya di belakang gua, kayaknya nih ya, gua nggak tahu get, gua minta maaf get sama lu get. Pas gua balik badan, gua kabur karena kan gua darah semua nih, kan? Gua udah gak konsen, gua sambil megang congkrang, gua balik badan, mungkin gua nabrak si iget jatuh, iget yang dibancang, pantatnya punggungnya gitu. Aduh, bokong ini. lucu lah. Itu tragis di kita kelas 2 tragisnya. Jadi ya selesai kelas 3 sih udah. Nah, Kelas itu 3 udah ya. Itu luar biasa ya. Coba gimana? Salut kayak buat Arun ya sih. Itu bareng banget karena pas kelas 3 itu momennya udah bareng-bareng terus emang ya dibilang sering nakut-nakutin lah kalau ngumpet nih di kereta nih karena kelas 3 menurut kita udah yang gue bilang nyampe stasiun Bojong kayak Cirebon dia nggak naik, gue balik lagi nih nungguin kereta kedua kadang-kadang ngumpet dulu nih gitu Kan malam, kita malam jemput malam semean. juga gue jemput semean nih gue punya hidup nih ini nggak bisa nih kalau kita pagi kita udah menang malam kita harus jemput semean gue jemput sekolah itu jadi pulangnya jam 7 jam 8 sampai rumah 8. kadang-kadang malam jangan pulangnya sih Lembur ya Pak, sekolah lembur ya. karena gue bilang udah nggak Sampai gua bilang, gua aneh malu ibu, gua bilang, gua aneh malu. Lu sekolah pergi gelap pulang gelap. Sekolah apaan sih? Kerja ya? Iya. pas kelas 3 berjalan kelas 3 udah enak lah Kalau gua alasannya jelas. Jauh. Sekolah jauh dari Bogor mah. Gua yang bingung. tapi terakhir kita juga emang mainnya emang ke Jakarta juga sekali Nah, iya. Kalau tuh Bastar ke dari Bogor ke Jakarta juga bang? Jadi memang Pertama kali. apa ya konsen gue masuk Bastar itu gue mengenal Bastar itu di Depok, jauh Depok. Padahal Depok itu kan tadi nggak pernah kenal apa sih Bastar gitu kan. Gue minta anak-anak nongkrong di Depok dari kelas 1 kita udah nongkrong di kelas 2 sampai kelas 3 apalagi kelas 3 itu kita pernah momen bentrokin 3 sekolahan gitu nggak salah ada Teladan mana lagi ya gue mungkin teman-teman yang confirm lah ada soalnya ada teman SMP gua si Padang kalau nggak salah dulu dia waktu itu sempat masuk TD terus pindah ke Teladan lupa gua dia ngeribut ya juga gitu. 3 sekolah kita jadi satu jadi momennya waktu itu kita janjian di ini ya Pak UI ya UI terowongan UI itu jadi janjiannya di situ cuman ngumpul di stasiun Depok ngumpul stasiun Depok gua bilang gua Bastar kereta kagak ada yang namanya janjian lu naik kereta bareng sama gua oh iya gua Bastar kereta kagak ada gua nih janjian bentrok dalam kereta turun narik rem gua bilang kita perang lagi di bawah itu gua nggak mau kata dia kita ketemu aja kon di sana nggak mau gua kata gua kalau tuh negosiasi dulu gue yang negosiasi dulu di stasiun Depok ya udah akhirnya ya udah mereka mau mereka naik di depan kita di belakang kata gue kita naik belakang karena gue tahu nih pada saat mereka turun bantai gue bilang pas bener kereta jalan mereka lompat semua dari stasiun Lompat. dihajarin anak-anak jebret itu gue banyak kontak dihajarin tuh palanya yang pada bocor nah anak-anak teriak nih si Cupra Sro gimana Sro kan kalau di Depok kan komandonya di gua nih karena gua yang orang stasiun Depok gitu ada ke stasiun akam siang bukan masalahnya gak enak gua udah dibilangin sama pedagang-pedagang situ lu jangan buat rusuh di sini gitu kan lu gua kasih nongkrong di sini tapi jangan buat rusuh di sini ya bang gua bilang gua nggak enak nih gua pikir cuman kalau misalnya gua terusin anak-anak gak puas so gimana tarik rem gua bilang gua tarik rem ditarik rem sama anak cus buat keluar stasiun Depok tarik rem cus nah ini gua kenanya nih di pintu itu ada anak AG Pada guna tuh. gue bilang, anak mana lo? Kenapa lo kata dia? "Ya udah, gue piting-pitingan sama dia, narik rem gue jatuh berdua sama dia. Tinggal gue mengsel, gue mengsel paling dengan gue. Lo pada nggak tahu ya, gue pincang gitu. juga Dari lihat dari net gerbong tuh bang. Iya kan kalau Ada kenangannya berarti stasiun Depok kan kalau keluar stasiun Depok rel itu kan tinggi, Tinggi. Jadi jadi sebenarnya kalau bicara pengalaman banyak sih bang Nggak bisa ada karena bisnis kelas sekali. 3 itu lagi sedang udah nggak ada di sini nyari ke Depok Nggak sampai kita ulang tahun tembusin sampai ke pasar Minggu Baru. ada juga sama KG juga sih sebenarnya sih waktu dulu ke Depok Baru itu di yang jiwa pada tangga BR itu tempat tiga itu dia pakai dorlok itu didorlokin sama anak-anak siapa ya pengen anak itu ngetos ternyata dia enggak masih spasi kata gua kok masih spasi gua tomplok lah sama anak udah main batu-batu kan tau-taunya gua dorong dari samping dus pada ada yang kena untung nggak ada yang kena juga di Depok BR ketangkap sama barok-barok ada tuh Depok Baru tuh Iya, iya. anak-anak Boxer. anak-anak ada yang ketangkap Iya, jadi jalan ya itu boxer. sih kejadian sama karya guna gitu bentrok di situ anak-anak kan dari Bogor pengennya langsung tubruk-tubrukan gitu kalau dia ngasih spasi tuh nembakin dorong di Depok Baru Lu nggak ada prima ya? banyak ada kena beling-beling kayak gitu bau pada anak bilang udah tapi nggak begitu parah karena anak bawa tas-tasan selalu di depan
sekolah juga kita nggak ada yang serem-serem karena apa? Pada karena gondang semua. Iya, Bastar Kereta tuh nggak ada. Yang Kalau ya. di Bastar Kereta gini, kita di Bastar Kereta ada anak teman-teman yang pakai baju celana street malah dicengin. Cengin gitu. Dicengin habis lu yang ada bancengan lu. Soalnya bawa BR kan, kadang kan kantong Dulu segini tuh jepit gitu. yang juga ya. Bukan skater. Skater ya. Gombrang. Tiga kobus kayak gitu. Tapi kok nggak main cewek ya? Pas kita nggak boleh main cewek, cuman ya ada colong-colongan juga. Itu sih ceritanya mungkin deh. Ya, jadi udah ini memberikan waktu juga. Jadi kan kalau di konten ini kan bang sudah di penghujung acara nih beri masukan buat apa namanya pelajar-pelajar semua tahun sekarang. Kayak gimana bang tuh? Oke deh guys, pesan terakhir guys buat anak sekolah sekarang Terakhir, kan hidupnya parah-parah banget nih guys ini. Sekarang ini udah banyak kalau bisa kita yang ngerasain sebagai alumni gimana sih guys setelah Ya, kasih Yang motivasi positif buat ya. yang positif buat anak sekolah tahun sekarang kan malah makin gila-gila kan orangnya. Ya dari gua sebagai alumni EKTB yang istilahnya udah ngalamin ya, jadi korban, pernah juga melakukan hal-hal tindak kriminal lah, sampai sempat ngerasain masuk kantor polisi, rumah sakit. Ya alhamdulillah masuk kurung batang yang belum gua rasain ya. Jangan sampai dulu deh, jangan sampai deh. Kasih pesan moral guys. Ya pesan moralnya gitu deh. Pikir 2 kali untuk ikut tawuran. Pikir 2 kali karena nanti pada saat lo mau masuk instansi pemerintahan, kalau lo udah punya cacat itu udah susah. Bener-bener. Salah satunya contohnya gua juga sebenarnya cita-cita gua pengen jadi tentara, ternyata banyak cacat gua, nah akhirnya udah nihil kan. Ya buat adik-adik kelas, mau dari sekolah YKTB, Tridharma, Raskal, AUD, semua deh, gua nggak ngerti yang namanya SBM apalah. Kalau bisa, Kita nggak tahu. ya kita nggak ngerti. Nggak ngerti SBM apa. SBM apa nggak ngerti. Total belajar lah ya. Betul. Sekarang sebabnya sekarang ini di inilah ya, dibungkus silaturahmi yang bagus karena kita menghadapi COVID-19 ini. Jangan sampai nanti kita sia-siakan waktu belajar kita buat hal-hal yang negatif gitu. Kasih orang tua juga. Betul, kasihin orang tua. Sekarang gue udah ngerasain cari uang buat biayain anak sekolah tuh, anak baru TK aja udah ngerasa. Nah ternyata orang tua gue juga begitu dulu gitu. Ya ini mohon maaf, bukan gue merasa benar, bukan. Karena ini ada di gue pengalaman gue, juga Bang Usro, Bang Cupai semua ngalamin. Ya itu aja pesan dari gue. Semoga anak-anak ini pada ngerti lah, sadar bahwa oh iya ternyata nggak bagus gitu. Jadi itu aja. Kalau dari Bang Cupai gimana nih Bang Cupai ini? Ya kalau gue sih tadi dia bilang karena sekuatnya kita apa, sehebatnya kita apa setelah lulus sekolah itu kita nggak ada apa-apa. Ya. Bahkan kita lulus sekolah di mana ya katanya nyari kerja susah. Gue ngalamin 4 tahun, gue nganggur gitu. Gue bilang karena abis lulus sekolah itu bukan kita mikirin lulus buat nyari kerja, tapi emosi lagi ngegebu-gebu karena dibilang lagi kelas 3 itu lagi kencang-kencangnya juga ribut gitu kan, lagi senang hobi-hobinya gitu. Makanya gue bilang buat anak sekolah, ketika lu sekolah dimanapun tujuan lu apa, bisa ngambil jurusan lu otomotif, listrik apa, tekunin dulu deh itu lu gitu. Bukan berarti kita stop tawuran pelajaran, nggak bisa gitu, tapi kita mengurangi aja. Kalau bisa lu fokus dulu tentang sekolah lu, jurusan lu ambil itu buat bekal lu nanti setelah lulus. Karena setelah lulus lu akan berpikir gue mau ke arah kemana, karena ya kembali lagi ke kita masing-masing. Kalau kita nggak punya basic, nggak punya skill, kita bingung nggak. Bayangin gue sekolah STM, gue kerjanya di bagian kantor, megang laptop. Itu sekolah laptop aja, sekolah komputer kita nggak pernah masuk kan. Akhirnya ya mau nggak Beli oli apa ya baru dapat nilai gue pengen betul ke bengkel atau gimana gitu. Cuman ya terlepas dari itu, apapun sekolah lu, kalau bisa sekolah tekunin jurusan lu, dan kalau bisa hindarkanlah kayak gitu. Kita lihat keluarga kita gitu, akan nyeselnya nanti setelah kita lulus. Itu aja. Bang Usro gimana Bang Usro? Kalau gua simpel ya, teman-teman, apa yang kita lakukan itu adalah masa-masa primitif. Gua katakan masa primitif. Kenapa? Ya itu kita nggak zaman dulu nggak ada gadget gitu yang bisa kita gunakan. Zaman sekarang itu sudah masa modern. Kalau teman-teman di masa modern ini masih melakukan masa primitif, teman-teman akan gulung sama zaman. Ketinggalan kan? Ya, lelaki sejati pada saat teman-teman tawuran, teman-teman mau nyari nama, teman-teman mau bilang lelaki sejati. Enggak. Lelaki sejati itu adalah teman-teman sudah bisa bertanggung jawab sama keluarga, sama anak istri kalau sudah punya anak istri. Itu lelaki sejati. Jadi untuk teman-teman yang saat ini masih saya kemarin ada di grup di share, ada bentrokan lagi gitu antara anak Bastar sama itu, udah nggak penting itu. Bayangin teman-teman, ini pengalaman saya akan sharing. Setelah saya lulus sekolah, saya nyari kerja, saya dapat kerjaan. Itu saya dapat kerja di Matahari Department Store di Betos. Tapi jurusannya listrik. Gue juga sama otomotif, tapi gue nggak ngerti sama sekali. Gue listrik Gue jadi SPB gitu. Gue jadi SPB itu gue susahnya nyari duit gitu. Susahnya nyari duit benar-benar. Dan yang nggak ngenakin lagi apa? Pada saat gue kerja, masih ada musuh yang dendam sama gue.
gue pulang kerja masih ribut sama anak budut tampol-tampolan gue di Depok Town Square. Itu yang gak enakin. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi untuk saat ini untuk teman-teman yang masih benar-benar ngerasa masih tawuran sosok jagoan di jalanan, ingat teman-teman, pada saat teman-teman lulus itulah kehidupan nyata. Nah, pada saat ini teman-teman sekolah itu semua. Teman-teman harus mempersiapkan kehidupan nyata teman-teman pada saat teman-teman nanti lulus sekolah. Kalau yang nggak punya dana untuk kayak gue nggak punya dana untuk kuliah dulu, gue kuliah sambil kerja gitu kan, kerja dulu baru kuliah gitu, kuliah malam. Nah ya akhirnya yang gue sesalin adalah ya sebenarnya nggak usah disesalin ya, jadi pelajaran hidup. Cuman yang gue agak sesalkan adalah gue nggak ngerti sama sekali otomotif. Gue punya mobil nih, mobil gue rusak. Bini gue pengen nanya, kamu kan dulu lulusan STM otomotif Bi, gue nggak bisa. Lupa. Tanya. Belajar mesin otomotif kan nggak masuk. Tekunin. Beli oli aja dapat nilai 8 kan. Lu bayangin, mobil gue mogok pinggir jalan, ya kan? Mau jalan waktu itu gue mau touring ke Tasik. Ingat banget gue malam-malam mobil gue, anak bini, mobil gue mogok. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue minta bantuan orang nggak tahu ya apa. Bang, ini akinya soak. Cuman aki soak, gue nggak bisa, nggak tahu gue. Nah, makanya tadi Kan gue parah banget. harus tekunin lah tujuan kita apa gitu. Ya. Urusan kita apa gitu kan. Kacau itu asli. Jadi jangan sampai lah gitu ya. Jadi gitu aja dari gua. Makasih buat kedatangan Bang Oke. Oke, Bang Mesro, Bang Cepai, makasih nih udah ngeluangin waktunya buat mampir di channel Musik Abu. Gila dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua mewakili Bastard Kereta tahun 2006 menghimbau untuk teman-teman semua untuk stop